Anda menyaksikan Financial Inclusion Talk, sebuah program yang mengupas mendalam strategi mendobrak tantangan mengakselerasi literasi keuangan dan inklusi keuangan. Bersama saya Safrina Sution, dalam 1 jam ke depan, bersama-sama kita akan mengulas topik penerapan ESG atau Environmental, Social, and Governance dan peran perbankan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2022 ini untuk presidensi G20 Summit. Di G20 Summit ini membahas berbagai agenda yang berfokus pada penanganan isu-isu global terkini. Dan salah satu isu yang menjadi agenda prioritas utama adalah tentang inklusi keuangan. Selain itu, topik yang tak kalah penting adalah tentang adopsi ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance, di mana upaya dekarbonisasi usaha dan peningkatan investasi di sektor usaha ramah lingkungan menjadi kunci. Pemerintah Indonesia tetap pada komitmennya untuk berpartisipasi menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG dan mengacu pada data pemeringkatan Corporate Knights, implementasi standar ESG Indonesia telah berada pada peringkat ke-36 di dunia. Kini di tengah pandemi, global economic uncertainties dan segala dinamika yang terjadi di dunia, pemerintah Indonesia tetap pada komitmennya untuk mengakselerasi penerapan ESG di segala perkembangan dan aspek pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun untuk hal ini tentunya sangat dibutuhkan peranan yang kuat dari BUMN dan juga pihak swasta. Dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir bersama kami ekspertis terkait, Bapak Sunarso, Direktur Utama BRI. Apa kabar Pak Sunarso? Alhamdulillah, kabar saya baik. Sehat Pak? Sehat semua. Alhamdulillah, itu yang terpenting Pak. Bapak Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, Safrina, baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami Pak. And we are also joined by Professor J.K. Rosengart, adjunct lecturer in public policy at the Harvard Kennedy School. A pleasure to have you here, Professor. Pleased to be here. Thank you so much for being here. Dan tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai dialog kita. Let's start our dialogue. The first one I would go over first to Professor J. If we are talking about the environmental, social, and governance implementation in Indonesia, we cannot really separate it from the so-called Green Revolution. Can you explain exactly what Green Revolution is, Professor? The Green Revolution took place in the 1970s and 1980s, and it was because of new fertilizer-responsive rice varieties that were developed in Los Baños in the Philippines. And Indonesia was quite interested in spreading the technology here to make Indonesia self-sufficient in rice production. And to do that, they needed to teach farmers how to use the technology, and that was the job of the Ministry of Agriculture and their Extension Service. But also they had to finance the farmers' purchase of the rice, fertilizer, pesticides, and a cost of living allowance during the transition. And this was done through BRI. And the program was called BIMAS, Bimbingan Masal, or Mass Guidance Program. And this was the beginning or the embryo of microbanking nationwide at BRI. And what happened over time is that the farmers adopted the new technology, and from the Green Revolution perspective, it was a tremendous success. Indonesia went from the world's largest importer of rice to a net exporter of rice in about 1 generation, in 20 years. And because the program was so successful, eventually the only farmers left in the program were the marginal or unsuccessful farmers. The rest were self-financing, and they would save seeds from the previous harvest for the next harvest, and they really didn't need the subsidized agriculture credit. So in around 1983, the Ministry of Finance said the subsidies keep growing, it's the worst farmers, and they told BRI, you have to make a decision. You have this great nationwide network of thousands of these units, they're called Unit Desa, village units, with about 14,000 employees. You either have to pay for the subsidy yourself, or close the system, which means that most of Indonesia would be unbanked. It was the only formal bank in most of the country, or find a way to make the units financially sustainable. But what we had at the time was a lot of people experienced
around Indonesia at BRI with individual accounts for both savings. They implemented Tapanas, the National Savings Program, BIMAS, the Agricultural Credit Program, as well as credit for off-farm enterprises, Credit Mini and Credit MIDI. And what BRI needed was basically a new business model where they could charge market prices, but they had the infrastructure, the human resources, and that was kind of both the acknowledging the success of the Green Revolution in Indonesia, as well as looking to future access to financial services around the country. Saya akan beralih ke Pak Sunarso. Bagaimana komitmen BRI untuk turut mendorong penerapan environmental, social, and governance practice di Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi pertama saya ingin melanjutkan, mungkin saya katakan ini adalah sukses, great success ya, dari yang disampaikan oleh Profesor Jerison Gard, bahwa memang benar bahwa revolusi hijau, ya, Green Revolution di Indonesia, itu sebenarnya fokusnya dulu adalah untuk menciptakan self-sufficient untuk beras, ya, swasembada pangan. Dan itu yang dimasukkan adalah teknologi, ya, teknologi. Dan kemudian ternyata dimasukkan ke desa teknologi. Dan kemudian teknologi saja tidak cukup. Dulu ada paket namanya Panca Usaha Tani di dalam paket BIMAS itu. Paket BIMAS. Ya, yang ada di sini mungkin belum lahir mungkin ya. Jadi ada paket BIMAS itu, dan kemudian ada intensifikasi massal, INMAS gitu. Dan paket teknologi itu ada 5 Panca Usaha Tani itu. Jadi mulai pengolahan tanah, penggunaan bibit unggul, pengendalian hama penyakit tanaman, dan kemudian pengairan, dan juga kemudian yang terakhir itu adalah pemupukan, ya, penggunaan fertilizer yang tadi dia bilang. Yeah. Dan itu sukses. Saya mau cerita itu sukses, bahwa tahun 1985 itu Indonesia mencapai swasembada pangan pertama kali, dan waktu itu Presiden Indonesia dipanggil untuk dikasihkan kesempatan untuk bicara di FAO gitu. Dan itu adalah proses yang memakan waktu mungkin puluhan tahun. Tapi kemudian apa di dalam revolusi hijau? Selalu saja mau di Eropa, revolusi hijau, revolusi industri, ya pasti ada eksesnya. Bahwa yang positif adalah kita swasembada pangan. Karena itu pertama ya, yang pertama kali, ya, pertama kali. Tapi kemudian penggunaan fertilizer. Dan kemudian apalagi? Nanam padi dulu menggunakan bibit lokal itu setahun hanya panen sekali, karena umur padi waktu itu yang ditanam 5 bulan. Ya. Dan kemudian menggunakan bibit unggul yang dari IRRA waktu itu di Los Banos, itu kita bisa nanam setahun paling tidak 2 kali gitu, karena padi yang dulu disebut PB ya, peta baru ya, itu peta baru yang sekarang berkembang menjadi IR ya, itu menjadi IR sekian itu 3 bulan gitu. Jadi kemudian panen menjadi 2 kali ya, dan itulah yang membuat semua proses produksi berubah, dan itu juga memiliki akses terhadap green economy ini. Ya. Misalnya apa? Mungkin mulai mengemisi gas metan, mengemisi karbon itu lebih cepat dan lebih banyak. Betul. Dan kemudian yang lain lagi, lembaga bukan hanya teknologi yang masuk, lembaga ekonomi dimasukkan ke pedesaan melalui Koperasi Unit Desa (KUD), dan kemudian dulu disebut BUUD, Badan Usaha Unit Desa, bentuknya koperasi. Dan kemudian proses-proses bisnis di desa itu juga berubah ya, secara sosial. Betul. Dan kemudian lembaga-lembaga komunikasi diinjek ke desa. Dulu ada namanya kelompok pencapir, kelompok pendengar dan pembaca dan pemirsa ya gitu. Dan itu juga merubah cara kita mengakses informasi. Kemudian BRI dimasukkan ke desa itu sebagai lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan. Dan kemudian itu sukses karena apa? Karena tadinya kan menyalurkan kredit program sebenarnya, kredit program, dan kemudian itu pun menimbulkan ekses. Setelah swasembada pangan, terus mau diapakan lembaga ini? Dan itu kita cerita tentang transformasi BRI yang pertama di microfinance. Jadi itulah kemudian setelah tahun 85 BRI itu mengubah, mentransformasi yang tadinya BRI unit desa yang khusus difokuskan untuk mensupport program swasembada pangan. Kemudian karena swasembada pangannya sudah selesai, maka kemudian harus dirubah menjadi commercial base. Jadilah sekarang BRI unit mikro yang lebih komersial sebenarnya, lebih komersial. Bukan sekedar menyalurkan program pemerintah. Bahwa sekarang kita gunakan untuk menyalurkan berbagai stimulus dari pemerintah, ya ini mengulang saja yang dulu. Tetapi sebenarnya ini unik karena apa?
tanpa menyalurkan program pemerintah pun kita sudah punya roadmap bahwa ini memang harus menjadi lembaga bisnis yang commercial based, bisa commercial based. Baik, sekarang saya mau jawab tentang ESG. Maka kita menyadari semua itu ada dampaknya juga terhadap hal-hal yang dulu belum dikenal, sekarang dikenal menjadi ESG ini. Betul. Maka kita kembali lagi, ada aturannya enggak? Gitu. Saya lihat ya, ada aturannya. Jadi tentang ESG ini. Jadi OJK itu mengatur melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 itu tentang penerapan keuangan berkelanjutan sebenarnya ya bagi lembaga jasa keuangan. Iya, sustainable financing. Kemudian khusus untuk instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh perbankan ataupun lembaga keuangan itu juga diatur ya. Jadi ada peraturan OJK tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang yang berwawasan lingkungan. Itu yang disebut green bond. Ya. Dan BRI terhadap ESG ini kami 2015 telah melaksanakan ini, di mana kami waktu itu sebagai first mover untuk sustainable banking in Indonesia. Kebetulan saya ketuanya waktu itu. Dan kemudian sekarang kalau ditanya komitmen, BRI saya pikir kita komit ya untuk menerapkan ESG ini beyond regulation itu sendiri. Antara lain apa? Kita sudah membentuk divisi khusus ESG ya. Dan kemudian tugas dari divisi ini apa? Menyusun perencanaan strategik tentang ESG. Dan kemudian menyusun perencanaan operasional untuk ESG. Dan jangan lupa karena ini heavy di reporting dan lain-lain, maka kita juga harus menyusun prosedur monitoring, pengukuran, dan reporting implementasi ESG itu sendiri. Itu yang paling penting. Implementasinya apa? Kita sudah pernah menerbitkan sustainability bond di tahun 2019 dan itu oversubscribe ya. Wow. Dan kemudian menghitung emisi, kita juga punya kemampuan sekarang menghitung emisi gas rumah kaca di dalam operasional kita sendiri. Kemudian ini penting ya, menghitung ke berapa emisi karbon dari aktivitas kita. Karena kalau kita ngomong net zero, kita itu harus tahu dari aktivitas kita mengemisi berapa dan kemudian kita bisa menghemat berapa. Menghemat berapa itu hanya 2. Sampai hari ini di dunia ini tidak ada mesin penyerap karbon kecuali tanaman. Maka kita harus menanam ya, menanam dan menanam. Dan kemudian itu mengabsorb karbon yang sudah diemisi. Dan yang berikutnya adalah mencegah supaya karbon ini tidak teremisi. Misalnya pengelolaan sampah, organik dan lain-lain itu. Dan kemudian kita juga secara sosial kita concern kita membentuk holding ultramikro, itu sebenarnya kita lebih ke arah masalah bagaimana kita menerapkan konsep sosialnya. Dan kemudian Juni kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan yang membiayai untuk kredit-kredit yang kita salurkan ke green economy ini. Sebenarnya kita sudah jauh ya, kita 65,5% kredit kita sudah diarahkan kepada yang kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian portofolio hijau kita sekarang 74,6 triliun rupiah. Ya. Itu saya kira juga cukup tinggi. Dan kemudian kalau sekarang kita ngomong tentang portofolio green ya, kita masih lanjutkan lagi. Kita menerbitkan green bond ya. Kita ingin mencari pendanaan 15 triliun. Dan alhamdulillah sudah dapat 5 triliun ya, karena secara bertahap ini 3 tahun melalui obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan. Jadi kita ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Nanti 5 triliun. Dan sekarang tahap 1 kita sudah dapat yang 5 triliun itu. Dan ini akan kita salurkan untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang berwawasan lingkungan. Demikian. Baik Pak, itu tadi kan komitmen-komitmen ya BRI dalam penerapan ESG ya. Tadi sudah sebagai first mover dalam sustainable financing, bahkan juga portofolio ESG terbesar Indonesia. Apakah BRI ingin menjadi akselerator dari penerapan ESG di Indonesia itu sendiri? Dengan segala komitmennya. Iya, saya kira iya. Ya. Kita ingin bukan menjadi akselerator saja, tapi kita sendiri yang mengakselerasi keinginan kita. Karena begini ya, Safina ya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kendala-kendala. Kita sering ngomong ya net zero. Sebenarnya siapa yang bisa mengurangi net zero itu? Yang bisa menerapkan net zero itu? Yang bisa menerapkan net zero itu kan seluruh lapisan masyarakat. Tapi masyarakat kan perlu diajari apa arti net zero itu. Siapa sekarang yang mengkomunikasikan net zero itu? Ketemu orang di jalanan kita bilang, Bapak harus net zero ya. Ngerti nggak? Pasti kan nggak ngerti gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, program seperti ini harus disusun secara masif. Programnya, penjelasannya, strategi komunikasinya itu. Maka sekarang BRI kan bukan lembaga itu, BRI kan lembaga bank, lembaga keuangan. Maka kita supaya efektif komunikasinya dan menjadi akselerator,
Maka strateginya kita buat khusus untuk BRI. Tapi bagaimana itu bisa diterima oleh masyarakat, itu bagian daripada strategi komunikasi. Jadi kita menjadi role model. Ya, menjadi role model. Jadi ya, saya katakan, kita ingin menjadi akselerator melalui role modeling. Maka ini banking ini, ya. Tapi kemudian concern terhadap ESG. Maka ya tadi saya katakan, tidak ada sampai hari ini mesin penyerap karbon, nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah mesin biologis, itu namanya tanaman. Maka kemudian BRI bikin program namanya BRI Menanam. BRI Menanam. Jadi nanti targetnya, karena kita sudah identifikasi, satu jenis tanaman, 1 tahun dia bisa mensintesa karbon berapa, membentuk biomasa berapa kilogram, berapa ton gitu, dan kemudian kalau misalnya katakanlah nanti 5 tahun kita harapkan satu tanaman yang kita tanam hari ini 5 tahun ke depan mampu menyerap karbon sekian ton. Dan programnya memang sangat ambisius karena sekarang setiap nasabah yang akad kredit KUR itu selain dia berjanji melunasi kreditnya, dia harus berjanji merawat pohon. Karena kita kasih pohon, kita kasih tanaman satu gitu. Dan untuk program KUR itu ya Pak ya? Iya, untuk program KUR. Jadi nanti bukan hanya KUR nanti, pokoknya kalau ngambil kredit di BRI harus bersedia menanam gitu. Harus bersedia menanam dan tanamannya kita sediakan. Bibitnya kita sediakan. Gratis. Tapi nanti harus ditanam gitu. Siapa nanti yang akan memonitor ini? Kita kan beli dari nasabah kita yang berusaha bibit. Berusaha bibit kita kasih kredit. Produknya kita beli, kita bagikan ke masyarakat yang ngambil kredit. Kemudian nanti si penjual bibit ini kita kasih tugas untuk memonitor tanaman ini benar-benar dirawat apa tidak. Dia dapat fee nanti, Dan itu kita keluarkan biaya. Inilah role modeling kita. Terus kemudian tanaman, orang ngambil kredit, kan nggak semuanya punya tanah. Kalau mereka punya tanah, tanam di tanaman mereka, di tanah mereka. Mungkin kita sediakan tanaman mangga, apukat dan lain-lain supaya bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau nggak punya tanah, itu harus dikoordinasikan sama desa. Desa kan ada tanah yang untuk fasilitas umum. Itu yang harus ditanami. Mungkin nggak harus tanaman buah, bisa tanaman hutan dan lain-lain. Tapi bagaimana di Jakarta, di kawasan-kawasan padat, tetap kita wajibkan untuk nanam. Kalau ngambil kredit di BRI, nanamnya di mana? Di urban farming, yang kita sebut urban farming. Kita akan kasih bibit-bibit hortikultura yang bisa ditanam di polybag, di pot dan lain, mungkin pakai hidroponik dan lain. Karena memang kita butuh oksigen. Masuk ke kawasan tertentu di Jakarta, saya kira kita sudah miskin oksigen karena terlalu banyak yang membutuhkan oksigen, tapi yang memproduksi oksigen nggak ada karena nggak ada tanaman. Betul. Ini saya katakan akselerator melalui role modeling. Akselerator melalui role modeling dalam penerapan environmental social governance di Indonesia. Ini menarik sekali ya perbincangannya, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami di Financial Inclusion Talks.